Selamat pagi, Shalom. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menibakan kami ke hari yang baru, hari yang kami yakini sebagai berkat anugerah dari Tuhan. Ya Bapa, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hati yang mau diubah, yang mau dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 6 September 2021, tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan renungan untuk kita. Saudara-saudara kekasih, Alkitab menegaskan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian Paulus dalam surat yang kedua yang dikirim ke jemaat di Korintus pada 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sebagai ciptaan baru berarti kita telah menanggalkan manusia lama kita dan kita hidup mengenakan manusia baru. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dapat kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang Tuhan. Status kita pun berubah menjadi anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pada kitab Efesus pasal 5 di ayat yang ke-9 setelah nats renungan kita pada hari ini. Hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 21. Sementara dunia saat ini dipenuhi kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, maka seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu,
maka terang tetap mampu menembusnya. Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan, perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mengasah cahaya terang kita, sebab dunia ini penuh dengan kegelapan. Maka Tuhan mengutus setiap orang percaya, mengutus kita untuk menyalakan terang kita, agar kegelapan itu sirna. Kutipan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18 berbunyi demikian. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan memberkati kita sebagai anak-anak terang. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu, Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan menjadi manusia baru, manusia yang penuh kasih, manusia yang telah Tuhan tetapkan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini terang kami menyala-nyala, sehingga kami mampu menguasai hidup kami untuk tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kami melakukan kebenaran Tuhan dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah terang hidup kami nyata, dan kami menjadi teladan kebaikan di antara sesama kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkenannya Tuhan mengangkat kami dari kuasa kegelapan dan telah mengutus setiap kami sebagai orang yang percaya membawa cahaya kehidupan baru, yaitu kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.